Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-sedulur sekampung, alhamdulillah Touching TV sudah mendapatkan ini surat cinta dari YouTube. Apa gerangan? Sebelum saya unboxing, saya akan bercerita sejarah sehingga saya mendapatkan silver play button ini. Sejarah channel Touching TV ini penuh liku-liku, guys. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan, guys. Penuh perjuangan. Kalau dilihat dari segi umur channel ini sudah sekitar berapa tahun? Dari tahun 13 November tahun 13 saat itu. Dan di situ saya buta sekali dengan adanya YouTube atau per-YouTuban, guys. Tidak mengerti kalau ada penghasilan dari YouTube. Begitu, guys. Jadi begini ceritanya. Awal mula saya mendirikan atau membuat channel Touching TV ini berawal dari iseng dan berawal dari rasa penasaran saya untuk membuat channel Touching TV. Dan pada waktu itu kontennya masih acak adut, dan sampai sekarang juga mungkin di channel saya ini merupakan channel gado-gado kali ya. Mungkin kalau es, ini es campur, ada buah, ada segala macam buah dicampur, terus diminum menyegarkan. Mungkin ini ya, mudah-mudahan sih Touching TV. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah support dengan channel ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe dan memencet tombol loncengnya sehingga Anda selalu update informasi dari Touching TV. Oke, kita kembali ke sejarah awal dari Touching TV. Ini adalah berawal atau bermula dari iseng-iseng saja dan tidak mengerti kalau YouTube itu ada duitnya. Serius, guys. Ini berawal dari pada waktu tahun 13 akhir, sekitar bulan Novemberan, ada teman cilik saya. Dia masih SD kelas 6. Dia menunjukkan bahwa dia punya channel YouTube. Nih Om, saya punya channel YouTube katanya. Saya lihat YouTube itu apa ya? Saat itu masih buta, belum mengerti ya. Apa itu YouTube, apa itu browsing, apa itu segala macam tetek, saya nggak mengerti sama sekali. Kemudian saya lihat, nah saya berpikir ini bisa untuk dokumentasi kalau saya misal dalam perjalanan atau saya ada kegiatan apa, atau mungkin ada sesuatu yang perlu didokumentasikan. Akhirnya saya ngikut nih, saya tanya gimana caranya. Katanya yang penting kita punya email Gmail aja. Udah. Gitu. Akhirnya saya bikin, guys. Bikin, dan di situ videonya yang saya tampilkan adalah video keluarga, video tahlil, pokoknya apa aja deh diupload di situ. Karena hanya sebagai dokumentasi saja saat itu ya. Ketika itu sekitar ada berapa video ya, ketika saya coba play salah satu video saya, kok ada iklannya ya. Akhirnya kan saya bangga nih, ada iklannya mirip seperti di TV, nonton di TV ada iklannya, gitu kan, senang. Tapi saya tidak tahu kalau itu adalah iklan dan nanti ada merupakan satu penghasilan dari YouTube. Saya tidak mengerti sama sekali. Yang penting saya bangga ngeliat kayak nonton TV, keren gitu kan. Maksudnya tidak pernah ada terbersit sedikit pun bahwa ini adalah menghasilkan, tidak. Mungkin hanya buat gaya-gaya saja adanya kayak iklan kayak gitu ya. Nah setelah itu saya bikin, kemudian karena ada iklannya dan informasi dari teman saya, sahabat saya yang saat ini juga masih berkecimpung dalam YouTube, dan beliau itu sudah lebih awal main di dunia maya
dan dia lebih mengerti, dan dia kasih tahu ke saya bahwa dalam YouTube ini ada duitnya. Nah, tapi saat itu saya masih belum yakin, belum percaya apa iya gitu kan. Kemudian saya coba, saya lihat di AdSense. Pertama ada pemberitahuan ingin menghasilkan uang gitu, menghasilkan uang atau apalah kayak gitu kan, di itunya, di pemberitahuannya. Kemudian diarahkan, diklik, diarahkan dan suruh membuat AdSense. Kemudian saya bikin, saya masih belum percaya saja, masih belum yakin kalau itu ada duitnya. Kemudian saya bikin AdSense dan alamat cukup komplit. Ternyata setelah $10, saat itu masih dolar ya, sekarang sudah rupiah. Setelah $10, kemudian beberapa minggu ke depan, saya mendapatkan surat cinta dari AdSense Google itu, yang isinya di situ untuk memverifikasi akun AdSense saya. Akhirnya bisa diverifikasi. Chat. Ntar dulu, diminum dulu kopinya. Oke, guys. Di situ baru saya ada sedikit yakin kalau YouTube itu ada duitnya, ada uangnya di situ. Tapi saya tidak berpacu ke pendapatan ya. Yang penting saya upload, apa saja saya upload. Mau saya lagi renang kayak, mau saya lagi jalan kayak, mau saya lagi manjat pohon. Oke. Kemudian setelah itu saya selalu mengecek di AdSense-nya. Ternyata bertambah guys, makin bertambah, dan itu batas limitnya sampai $100. Dan di saat itulah ada informasi email untuk pencairan dana. Wah, akhirnya ketika saya dicairkan dananya, mendapatkan 1.500.000 saat itu guys, tapi bangga banget, seneng banget. Nah, di situ baru saya yakin bahwa YouTube itu ada duitnya. Akhirnya semangat lagi guys, ya. Dan uang 1,5 juta pendapatan yang pertama itu guys, saya untuk membeli ini guys, nih, ini perjalanan saksi hidup saya membuat YouTube, ya. Dan sebelum ini nih guys, saya membuat YouTube tidak punya komputer, tidak punya laptop, tidak punya jaringan internet, dan tidak punya HP Android. Gimana caranya? Kok bisa? Bisa dong, ya. Kita pakai ini. Bisa. Saya menyiasatinya, kalau misalnya Anda mengikuti jejak saya, ya, untuk Anda yang tidak punya apa-apa nih, tidak punya peralatan secanggih mereka, Anda jangan berkhayal punya peralatan canggih dulu, ya. Semangat dulu, ya. Setelah itu baru nanti juga pelan-pelan Anda akan memiliki semuanya. Impian Anda akan mendapatkan semuanya, ya. Impian Anda akan semua dapatkan dari kesemangatan Anda. Berawal saya pinjam dengan kalau ngedit pakai komputer orang, kadang pakai laptop orang, ya. Edit setelah selesai, terus gimana dong nguploadnya guys? Saya cari yang murah. Apa itu? Saya pergi ke warnet. Jadi triknya, saya mengumpulkan beberapa video, ya. Beberapa video saya kumpulkan, saya kumpulkan sekitar ada 10 atau 15 atau 7 atau 5 saya kumpulkan, kemudian langsung di-upload ke warnet. Tapi guys, kalau nguploadnya sekali langsung ditayangkan, itu biasanya dianggap spam, mas, diragukan ya. Jadi tekniknya, saya itu waktu itu batasnya 5 sih, cuma pernah ada dolar kuning. Jadi tekniknya saya menyiasatinya dijadwalkan guys.
Caranya dijadwalkan ya. Jadi upload ini untuk misalnya judulnya tentang apa, untuk hari ini tanggal sekian, nanti jam tayang jam sekian gitu. Begitu tekniknya guys. Jadi saya dari nol ya. Saya tidak punya laptop, saya tidak punya Android, saya tidak punya kamera, saya tidak punya mic seperti ini, saya tidak punya stand mic seperti ini, saya tidak punya ini. Berawal dari nol, langkah, step by step. Wow, keren. Mana bahasa Jawa nih guys. Iya, pelan-pelan ya. Nah, setelah itu baru berseiring jalannya waktu, sekitar tahun berapa itu baru ada perubahan guys di YouTube. Ada perubahan, harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru dimonet. Wah, pusing nih. Saya saat itu baru 340 guys. Jadi mesti harus berapa lagi itu ya? Harus sekitar 650 subscriber untuk saya dimonet lagi. Wah, pusing kan? Kalau jam tayang sudah melampaui batas. Minum dulu. Kalau jam tayang sudah melampaui batas guys. Sekitar saat itu jam tayang sudah berapa ya? Udah banyak. Cuma subscribernya cuma 340. Waktu itu saya sering upload lagu-lagu Tarling Cirebonan, lagu-lagu Tarling Indramayu Cirebon. Saya upload saat itu masih ini guys. Dan sekarang mungkin kalau ngupload yang kayak gitu terkena hak cipta kali ya. Saat itu saya izin juga sih sama yang punya lagu, Kang boleh kan saya upload di YouTube saya? Boleh, silakan. Nah, baru diupload. Jadi waktu itu mungkin sebagai orang pertama yang upload ke YouTube lagunya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kedua, ketiga, mungkin dianggapnya video melanggar hak cipta karena sudah ada yang upload mungkin. Tapi saya nggak tahu ya. Dan sekarang saya sudah nggak ada video-video yang zaman masa lalunya, tidak ada guys. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah nyampe di mana itu? Kesemangatan kita. Jadi jangan berpatokan, wah kita mesti harus punya HP Android dulu, kita harus punya laptop dulu atau komputer dulu, kita harus punya jaringan internet dulu. Tidak, jangan. Yang penting kita semangat, ada kemauan, udah langsung terjun ya, nanti itu akan menyusul. Nah, tadi subscriber saya sekitar 340 guys ya. 340 itu bukan ribu loh, perak maksudnya 340 orang yang subscriber ke channel saya. Untuk jam tayang sudah melampaui batas saat itu. Akhirnya saya mumet nih cari ini, lama banget, tapi saya pelan-pelan. Saya terbantu dengan saat itu pas bulan puasa kalau tidak salah ya, mengupload tentang jalan-jalan saya ke Indramayu. Cuma bingung nih, kalau misalnya jalan-jalan ini saya upload tapi tidak ada kesan tersendiri, saya jadi gimana ya? Saya berpikir, wah ini mesti harus dikaitkan dengan ini narasi tentang sejarah Indramayu. Akhirnya saya masukkan di situ. Nah, di situ booming, meledak, langsung subscriber saya naik, guys. Akhirnya saya channel saya dimonet lagi. Dan setelah itu kesemangatan saya semakin berpacu dan terus bersemangat. Akhirnya saya tampaknya, wah ini sejarah banyak juga nih yang nonton. Akhirnya saya coba memberikan informasi tentang sejarah. Nah, satu lagi nih yang penting, Anda jangan takut dibully oleh netizen. Netizen maha benar, dia lebih tahu. Wah, jadi kita harus kupingnya harus tekandel. Wah, gini apa nih, rai ini harus rai gedeg. Aja patah semangat. Orang usah diladeni menengah banget juga pegel dewek. Wis cuek wae, yang penting kita berkarya ya.
channel saya ini pernah vakum sekitar 2 atau berapa tahun ya, karena itu tidak cari warnetnya tidak ada, jauh banget, sedangkan kendaraan motor nggak ada, sepeda nggak ada, jalan kaki jauh. Jadi pernah vakum selama 1 tahun atau 2 tahun lah, sampai akhirnya saya muncul lagi dan terus muncul. Tadi ngupload soal Indramayu, kemudian terus bersejarah, rupanya ada yang banyak minat, akhirnya terus. Sebenarnya channel saya itu hanya mengandalkan vokal doang dong, vokal saya. Ibaratnya saya jual vokal, kali aja vokal saya ada yang suka ya, begitu sih sebenarnya. Intinya mah seperti itu. Jadi sekitar 3 tahun ke belakang ini saya mulai aktif lagi kalau tidak salah ya, sekitar 3 tahunan atau berapa. Dan akhirnya saya mendapatkan ini guys, nih surat cinta dari Google. Ini yang membuat saya lebih semangat lagi ya, begitu guys. Jadi sejarahnya seperti itu ya, untuk Anda yang mungkin barangkali memiliki sejarah yang seperti saya. Dan ada satu lagi yang perlu Anda ketahui sebelum saya mendapatkan atau mengklaim ini, untuk mendapatkan silver play button ini sangat susah guys. Setelah udah mencapai 100.000 subscriber, ternyata masih belum ada konfirmasi pin penukaran guys. Ketika saya kirim email mengklaim silver ini, katanya salah satu channel yang terkait pernah melakukan pelanggaran. Nah itu dia, penting nih guys ya, penting untuk Anda nih. Jadi kalau misalnya Anda memiliki channel, beberapa channel atau satu channel, Anda jangan sekali melakukan pelanggaran seringan apapun ya. Ya kadang-kadang subscriber yang kurang wajar ya, kurang wajar itu misalnya tahu-tahu bledak banyak, akhirnya banyak itu maksudnya banyak yang kata orang mendapat beli atau saling subscribe atau apalah ya. Jadi kita natural saja, mending natural, bangga dan lain sebagainya itu kumpul guys ya. Nah di situ ketika saya klaim silver play button itu, katanya dalam salah satu channel saya pernah melakukan pelanggaran dan channel itu pernah ditutup. Nah ini sejarahnya nih gitu guys. Saya dalam satu email, dalam satu ini ada apa ya bahasanya, saya tidak mengerti, bilangnya ini aja lah satu email ya biar paham. Satu email itu ada channel Touching TV, ada yang ke bawahnya ada banyak ya, ada tutorial, ada macam-macam. Nah tutorial ini yang pernah melakukan pelanggaran guys, channel tutorial ini yang melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Dalam aplikasi edit video itu ada musik gratis kan di situ. Saya pakai musik di situ. Ternyata musik itu memiliki hak cipta. Dan karena saya waktu itu tidak punya laptop dan tidak punya jaringan internet, saya jarang buka dong ya. Begitu upload di warnet, pulang udah. Ntar kalau udah dapat video lagi baru ke warnet lagi, ya kan? Nah setelah beberapa setengah bulan atau berapa ya, atau sebulan kemudian saya ngupload, kok nggak bisa dibuka nih channel saya, bingung kan? Ternyata di situ channel saya ada yang melakukan pelanggaran katanya, ya itu yang saya ceritakan tadi. Akhirnya semua channel dalam yang satu email itu tidak bisa terbuka semua. Bingung dong, udah lagi bangga-bangganya ya kan. Akhirnya saya minta bantuan nih sama adik saya di Harislan channelnya, silakan Anda kunjungi Harislan. Saya minta tolong sama dia karena dia juga pernah seperti saya, nasib seperti saya, tapi kasusnya nggak tahu seperti apa, tapi akunnya tertutup, itu tidak bisa dibuka. Akhirnya sudah diobrak-abrik sama dia, begitu dapat konfirmasi baru saya buka, semangat lagi guys ya. Cuma itu kendalanya untuk klaim play buttonnya nih, silver play buttonnya, untuk play buttonnya susah guys ya.
Dan di situ saya punya mendapatkan email lagi. Email yang pertama itu memberitahukan bahwa salah satu channel saya yang terkait pernah melakukan pelanggaran. Wah, bingung kan? Tapi jangan bingung guys, siapa tahu nih ya bermanfaat untuk Anda. Makanya kalian simak video ini sampai akhir ya, sampai selesai. Oke, manfaat banget buat kalian yang mungkin pernah memiliki nasib yang sama seperti saya. Nah, baru setelah itu saya memberikan email klaim silver play button ini, padahal waktu itu sudah 100.000 lebih, baru saya kirim dan informasinya seperti itu. Dan ketika saya diarahkan untuk chat sama tim YouTube, saya melakukan chat dan di sana menginformasikan coba ajukan kembali setelah nanti 3 bulan. Wah, saya tunggu. Kemudian sekitar 3 bulan lebih saya mengajukan email lagi. Setelah 3 atau 4 hari kemudian ada balasan ucapan selamat, bersiap-siap untuk menerima penghargaan ini. Nih guys, ini perjalanannya jauh nih, dari Amerika, Amerika, terus mengincon Korea, terus Incheon, kemudian ke Cina, Shanghai, setelah Shanghai ke Singapura, baru ke Indonesia. Ini perjalanannya jauh guys. Ya, oke, kita lanjut tentang permasalahan untuk klaim silver play button tadi. Kemudian di situ kata mereka sabar menanti sekitar 2 atau 4 minggu. Jadi 4 hari atau seminggu dalam proses pembuatan. Jadi nanti tuh kalau misalnya Touching TV dalam silver play buttonnya ada tulisan Touching TV-nya, keren kan? Dan saya sabar menunggu sekitar 2 minggu lebih, berapa hari baru nyampe ke tangan saya. Ini hasilnya guys, sebagai motor semangat saya guys. Jadi seperti itu. Jadi yang penting Anda jangan patah semangat, semangat terus ya, berkarya terus apapun. Jangan lemah karena cacian makian dari netizen Anda. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menghina kita, toh kita tetap berjalan dan mendapatkan dolarnya juga. Yang mendapatkan dolar juga kita, bukan mereka, ya nggak? Biarkan saja. Oke, terima kasih guys untuk penjelasan dan sejarah Touching TV dari awal sampai mendapatkan ini guys ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita semua, atau barangkali ada kalian yang sama nasibnya seperti saya. Ya, langkah-langkahnya seperti itu guys ya, jangan patah semangat. Jadi intinya Anda terus berkarya, semangat berkarya, jangan menengok ke penghasilan. Jadi kalau misalnya Anda selalu mengejarnya ke penghasilan, begitu Anda tidak dapat penghasilan atau mendapatkannya sangat lama sekali, Anda semakin drop, tidak semangat lagi. Ya ibaratnya Anda jangan ini ya, maksudnya kita iseng saja, iseng aja dulu. Jadi anggap saja ini merupakan satu dokumentasi saja atau apalah, pokoknya jangan berharap waduh pengen. Nah itu dia, kalau misalnya Anda yang diharapkan duit, dolar, nanti begitu Anda mengecek dolar penghasilannya tidak seberapa dan Anda menganggap membuang-buang waktu saja, nah ini yang akan menjadi ngedrop ya, dan akhirnya channel YouTube Anda akan bangkrut alias tidak berkembang. Karena apa? Karena Anda jarang upload, ya enggak? Nah, oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan mudah-mudahan obrolan hari ini bisa untuk sebagai pelajaran. Barangkali ada yang mirip atau sama nasibnya seperti saya, ya guys. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar mereka juga tahu. Anggap saja ini ilmu yang bermanfaat ya. Oke, ingat tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.